Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Fajri Warid dari kelompok 5 Konseling Multikultural yang diampu oleh dosen Bunda Widi Rizka Retnaningrum MPD. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Akil Fajri, Insi Almiah dan juga Melani Aprilia akan mempresentasikan materi kami yaitu ras, etnis, agama, gender, serta orientasi seksual dan implikasinya terhadap konseling multikultural. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai implikasi ras dan etnis dalam konseling multikultural. Kepada teman-teman mohon disimak, terima kasih. Ras dideskripsikan sebagai pembeda populasi dalam sebuah skala besar suatu spesies. Nah, secara karakteristik, ras ini bisa dilihat dan dibedakan dari warna kulit, mata, warna rambut, dan juga struktur wajah. Nah, dalam proses konseling multikultural, seorang konselor perlu memiliki kualitas. Salah satunya yaitu communication of empathic, respect, and genuineness to the client, yang artinya komunikasi empati, rasa hormat, dan juga kesungguhan kepada klien, yang mana kondisi ini penting untuk dipersepsi, diakui, dan dirasakan oleh klien. Mengapa demikian? Karena persepsi tersebut akan mengalami kesulitan jika klien berbeda dengan konselor baik dari segi budaya, ras, sosial, ekonomi, umur, dan juga gender. Lalu yang kedua ada etnis atau etnik, yang artinya suatu kelompok sosial masyarakat yang berada dalam sebuah sistem sosial atau kebudayaan yang menjadi pedoman. Nah, meskipun sudah adanya konseling multikultural yang mana diupayakan agar terminimalisir adanya hambatan dalam proses konseling, yang mana ada perbedaan antara status konselor maupun konseli, baik itu perbedaan berupa ras, suku, etnis, gender, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya hambatan-hambatan itu masih saja sering terjadi. Nah, diantaranya yaitu perbedaan status sosial yang menjadi suatu permasalahan dalam proses konseling antara konselor dengan konseli, yang mana status sosial ini mencakup segalanya, yaitu perbedaan usia, gender, tingkat pengalaman, serta perbedaan status suku atau ras, etnis maupun yang lainnya. Yang kedua ada rasisme atau etnosentrisme. Nah, rasisme ini merupakan setiap kebijakan, praktik, kepercayaan, dan sikap yang diterapkan kepada kelompok individu berdasarkan rasnya. Nah, jadi sikap yang seperti ini nih yang bisa menghalangi komunikasi dan pertukaran gagasan dalam suatu konseling. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Insi Almiah. Terima kasih. Baik, di sini saya Insi Almiah akan melanjutkan materi. Dalam hal ini yang akan saya bahas adalah implikasi agama terhadap konseling multikultural. Agama merupakan suatu bentuk ikatan hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia, sehingga timbul pengakuan akan adanya kewajiban-kewajiban yang harus diyakini dan harus dilaksanakan. Rao mengemukakan bahwa jika klien memiliki sifat atau kepercayaan yang salah atau tidak dapat diterima oleh masyarakat dan konselor mengetahui akan hal tersebut, maka konselor boleh memodifikasi kepercayaan tersebut secara halus. Tetapi apabila kepercayaan klien berkaitan dengan dasar filosofi dari kehidupan atau kebudayaan dari suatu masyarakat atau agama klien, maka konselor harus bersikap netral. Artinya, konselor tidak boleh mempengaruhi kepercayaan klien, tetapi membantunya untuk memahami nilai-nilai pribadinya dan nilai-nilai kebudayaan tersebut. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu implikasi gender dan orientasi seksual bagi konseling multikultural. Jadi jenis kelamin berhubungan dengan karakteristik biologis yang mengakibatkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kromosom, anatomi, dan produksi hormon dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender merupakan aspek sosial kultural
yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin tidak dapat dipungkiri membawa peran dan fungsi yang berbeda. Secara umum, konseling berperspektif gender tidak jauh berbeda dengan konseling bagi komunitas-komunitas tertentu. Hal ini mendasar yang paling utama dipahami dalam proses konseling feminis adalah tidak sekedar memasukkan isu-isu genre ke dalam proses konseling, tetapi dibarengi dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep keselarasan genre, perspektif nilai-nilai pada perempuan, dan memandang setiap orang memiliki kemampuan untuk menentukan pemilihan dan membuat keputusan secara mandiri.